Yang bikin orang bertahan di stand up tuh rasa penasaran ternyata. Oh. Jadi ketika naik nggak lucu, pas turun, aja gimana ya caranya biar lucu? Terus gue denger lu sempet touring pakai motor yang brutal itu selama hampir sebulan lebih nggak pulang. 47 hari? 47 hari. Tidurnya? Patah hati juga itu. Oh iya, Nggak ada orang. Jadi kalau kayak lendoran semua di situ. Kalau lagi bosen gitu ya? Bukan bosen, kalau butuh. Kalau lagi butuhnya aja. Makanya kan ada yang namanya to the point aja gua. Selamat datang di episode pertamanya Bincang Bersama. Udah. Bersama siapa? Dikenalin dong. Kan bincang Bukan lu hostnya dulu. Ini kan episode pertama nih. ya. Apa istilahnya? Apa rehearsal? Bukan. Rewind? Enggak. retake. Kalau dulu udah pernah ada terus ada lagi apa? Rebranding. Rebranding? Bukan. Bapak jangan masuk dulu Pak. Sorry Pak, kan bisa dipotong. Mau jawab. Itulah ya. Jadi kita Ya. dulu memang pernah bikin bicara bersama teman-teman juga. Tapi kali ini kita bikin yang lebih proper, lebih oke. Kembali lagi sekarang berdua hostnya. Kalau dulu sendiri bersama saya juga dengan Renner Alexander. Saya Antonius Rangga. Mudah-mudahan seru. Kali ini kita kedatangan seorang yang spesial buat kita. Nggak spesial banget sih karena belum lama kenal juga. Cuman secara pemotor nih hardcore banget. Lu kalau ngikutin sosial medianya ya? Ya, ini Pokoknya hardcore, motoran hardcore. Parah. Hari ini lu lihat di Jakarta, mungkin Gua nggak besok ngerti sih dia. udah di Tangerang. Normal dong. Dia, ya itu hari-hari gua. Iya, ya normal. Kan? Atau mungkin hari lu nggak Jakarta, mungkin tak sore dia di Bekasi. Sama. Normal. Nah, dia sering keluar kota, terutama ke kota Purwokerto. Kota yang di luar negeri namanya Puerto Rico. Kalau ini Purwokerto. Langsung aja lah ya. Iya. Kita bersama langsung dengan aja. Barry William. Prima. Beda. Barry William. Marga loh itu loh. Barry William. Lim itu marga loh. Lim. Oh, jadi Will-nya itu? Bukan Will-nya, Lim-nya. Makanya disamarkan. Oh, tapi nama panjang lu berarti Barry William. ada Will-nya? Ada. Will-nya cuma Will doang? Iya, jadi digabung. Will sama Lim-nya tuh dijadiin satu. Oh, Jadi begitu. nggak yang marga banget gitu. Jadi bacanya Barry William. William sih sebenarnya sih. Tadi lu apa? Will sama Lim. William kan? Iya. Iya, Jadi karena Barry William. karena marga itu kan harusnya dibacanya Lim ya. Lim. Kalau hubungan sama Boy? Apa? Boy William itu Itu bukan- William. Oh, itu William. Itu A, saya E. Bedanya itu. Oh, oke. William, beda. Jadi ini adalah Barry William. Iya. Saya satu marga loh sama Lim Swiking. Iya juga ya. Dia main badminton jago. Sama ini dong berarti apa tanaman lim swiking juga ada. Apa? Ada yang rambat ke bawah itu. Beringin. Bukan. Lu kalau misalnya di rumah-rumah yang sekarang kekinian tuh ada tanaman yang rambat gitu, tahu nggak sih lu? Nggak tahu. Nah, itu namanya kalau nggak salah lim swiking. Kalau nggak salah ya. Oh iya. Iya. Kayaknya salah deh guys. Mungkin ya. Selamat datang di podcast tanaman teman-teman. Selamat datang. Ini kita mau membahas hal-hal. Ini kayak karena pertama nih ya. Ya. Jadi kita Terima random kasih aja loh. ya. Random banget Terima nih. kasih loh, saya Tapi lihat. saya berterima kasih banyak karena Bapak Saya sudah terima kasih. menyempatkan deh. Terima kasih. Saya senang Jadi banget. kalau kita boleh menyimpulkan Barry William ini adalah seorang hardcore motoran yang nggak sengaja terjun ke dunia stand up comedy, betul? Kalau dibilang hardcore motorannya enggak, awalnya memang motoran biasa aja. Ah. Maksudnya sebagaimana kita masih ABG main motor, belum Oke. sampai di tahap kayak sekarang nih yang tiba dikit-dikit ke Pantura. Jadi emang motoran, lalu ketemu stand up udah gitu. Awalnya kan main motor custom kan. Jadi lo emang sebenarnya motoran dulu. motoran dulu. Baru nyemplung ke dunia Baru ketemu stand up. komedi. Ketemunya di mana? Maksud gue, lu bisa menemukan tiba-tiba stand up kan gak ada hubungan nih kayak gue nih pemotor berdua. Iya. Gue tidak menemukan dunia stand up Iya. sih. Iya. 2000 gua gabung stand up itu 2012, berarti gua ketemunya di 2011. 2011 posisinya pada saat itu sedang patah hati. Oh. Perlu dunia baru. Perlu Betul dunia dong. baru. Iya. Dulu Kalau sekarang tuh lagi lari sama naik gunung. Iya, biasanya gitu kan. Orang katanya laki-laki yang terluka tuh pergi jalan-jalan katanya. Iya. Pergi yang jauh. Nah, waktu itu karena mungkin pacar gua pada saat itu rumahnya deketan.
Maksudnya masih satu daerah lah. Ya, Jadi oke. lingkungan gue situ-situ doang. Begitu pisah, gue bingung harus ngapain kalau di situ-situ doang. Keinget lagi. Ingat. Ketemulah videonya Raditya Dika yang di Comedy Cafe yang mungkin pasti pada pernah Gue nonton. nonton. Iya, yang di bulan Juli 2011 itu yang di Comedy Cafe yang Radit pakai celana pendek, pakai kaos doang, stand up. Itu yang viral banget pada situ. Iya. Ketemu video itu. Terus gue lihat postingannya Panji di Twitter, ada komunitas stand up Indo Bekasi. Oke. Oh. Gua follow, terus coba datang pengen nonton dulu awalnya. Tapi belum kepikiran gue mau jadi stand up comedian. Belum, cuman Cuman pengen pengen hiburan. nonton. Iya, pengen nonton biar main ketemu orang. Datang sendirian terus tiba-tiba pas di situ naik Hah? Naik Serius? gua. Pertama datang langsung naik gua. Emang punya bahan? Nggak punya. Itu Lu langsung open mic? Kan modal tolol. Lah, Biasa otak sih lagi nekat ya. mumet. Oh iya butuh iya. kayak butuh rilis aja gitu loh. Iya. Dan lu cukup ekspresi kali orangnya ya. Nggak juga sebenarnya. Oke. Mungkin kalau gue ngerasa dulu gue seperti tipikal Cina pada umumnya yang hidupnya kayaknya kalau gue ketemu stand up gue akan kerja di perusahaan di bidang IT. Kayak tipikal ya. Tipikal. Iya, programming Iya, gitu, iya, iya, iya. yang 9 to 5 gitu. Iya, iya. Karena dulu kan gue mainnya warnet gitu ya. Oh. Ya, anak warnet biasa. Tipikal anak warnet lah, Cina-Cina warnet yang begadang paket malam hari Sabtu. Terus lu materi apa waktu lu kan kesana nggak ada Nggak ada. nyiapin apapun? Dulu karena belum ngerti bawain materi-materi kodian. Materi kodian itu jokes-jokes yang udah sering kita denger atau kita bisa cari di internet lalu kita bawakan lagi. Jadi sebenarnya jokes-jokes yang umum sebenarnya orang tuh udah pada tahu, tapi karena masih nggak ngerti, gue rasa itu lucu, gue coba bawain aja. Gue mikirnya kayaknya orang nggak tahu, padahal enggak. Oh, Itu disebutnya jokes kodian karena udah banyak yang make. Ya makanya si one shot gitu dong. Ya, selempar-selemparan. efeknya, hasilnya Ya pasti nggak lucu lah. mereka tidak tertawa. Tidak tertawa. Serius? Iyalah. Terus tapi yang bikin akhirnya ini kayaknya sampai sekarang berlaku nih. Yang bikin orang bertahan di stand up tuh rasa penasaran ternyata. Oh. Jadi ketika naik nggak lucu, pas turun, anjing gimana ya cara biar lucu? Minggu depan coba lagi. Oh, bukan malah ngedown. Kalau ngedown biasanya udah hilang. Nah biasanya yang ngedown itu memang itu biasanya di generasi-generasi yang tendensinya udah tahu stand up dan tahu stand up bisa jadi artis. Gue mau jadi artis Oh. Karena ekspektasinya sudah terlalu besar kan, Iya, udah iya, besar iya, dulu. iya. Gue lucu kok di tongkrongan, bisa ini mah gue stand up gampang, pengen jadi artis gue. Oh. Biasanya ya, biasanya. Nah, Tapi iya, yang iya. tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada gimana-gimana, cuman murni pengen, gue pengen nyoba kayak pengen tahu kayak apa sih. Dulu di generasi gue awal-awal kayak gitu, penasaran, balik lagi, nggak kena lagi, penasaran, balik lagi. Oh, setahun gue kagak lucu kayaknya. Setengah tahun lah, 6 bulan 7 bulanan. Tiap hari open mic. Tiap hari. Dulu zaman 2012 itu, Senin itu di Hang Lekir. Jakarta nih ya. Iya, Hang Lekir tahu di deket Sensi. Iya, iya, iya. Yang suka fotografer Iya, iya, itu iya, iya. kan ada tuh. Dulu ada Coffee Toffee Hang Lekir. Oke. Dulu hari Senin, itu isinya senior-senior semua. Karena kan daerah Jakarta Selatan. Selasa Jakarta Utara, Kelapa Gading. Datang tuh gua. Rabu dulu Jakarta Pusat di Taman Solo, Cempaka Putih. Kamis Bekasi, Jumat Bintaro. Sabtu biasanya nonton show. Ada duitnya nggak? Latihan, Pak. Iya, berarti Nggak itu nggak ada duit dong. Nggak Berarti keluar itu ada duit lah. penghasilan. Lu keluar duit bensin, lu keluar duit parkir, lu keluar duit jajan. Minimal di kafe kan 20 Iya, 20. iya. iya, Tapi iya, mereka iya. boleh lu memperbolehkan lu naik for free. Boleh kan itu kerjasama dengan komunitas biasanya. Oh. Nah jadi semua itu tuh ada komunitasnya. Jakut ada komunitasnya, Mhm. Jakpus ada Oh. komunitasnya. Jadi sudah diorganize sama komunitas. Tapi dulu pada era itu, ya angkatan-angkatan yang mungkin lu masih suka lihat sekarang nih stand up comedian, memulainya dengan gitu. Oke, Hampir tiap hari keliling. Gue cukup familiar dengan cerita itu dari Boris sih. Nah, Bang Boris kan juga gitu. Iya. Tapi dia startnya dari Bandung. Start dari Bandung. Dari ini loh yang di Riau apa sih? Bober Cafe itu. Iya, ya dari situ. Benar. Startnya dari situ, barulah ketemu stand up. Akhirnya menghasilkan uang. Panggung pertama gue itu kalau nggak salah street comedy deh. Street comedy itu lomba yang dibikin internal sama stand up Indo. Jadi dulu ada Suci yang TV-nya, ada stand up Metro yang show-nya. Stand up Indo bikin sendiri kompetisi. Ini hardcore, tidak ada batasan, tidak ada tayangannya. Jadi lu mau materi apa aja bebas, mau sekasar apapun. Oh, off air. Off air. Pantas gue baru pernah denger tuh.
Iya itu Karena over. itu kompetisi yang cukup bergengsi lah pada saat itu. Maksudnya lu juara suci belum tentu lu bisa menang di street comedy karena ini brutal banget, ini liar. Iya. Penontonnya siapa dong? Waktu itu kalau nggak salah bikinnya di mall di Revo Town Bekasi Square dulu, namanya Bekasi Square. Kalau nggak salah gratis deh. Oh, jadi yang nonton bisa siapa aja? Kita tuh cuma modal nyebar flyer di Twitter aja dulu. Dulu kan era-era 2012 kan Twitter lagi masif-masifnya kan. Datang tuh rame tuh yang ya biasalah kan mall ada atriumnya, terus gede gitu. Orang pada nonton di atas gitu-gitu. Oh. Pakai sling kan. Iya. Dan Itu gue bercanda ya? Oh iya. In case lu nggak nangkep. Baik. Nah, dari situ lu stand up. Lu masih tetap bermotor. Masih. Karena lu pakai itu buat harian. Ya. Tapi belum jarang touring, cuman motor Belum pernah mobile touring. aja. Iya, cuman buat main riding Jakarta. Kan gue punya motor custom pertama gue juga 2013. Akhirnya setelah punya duit dari stand up, nabung, bikin motor custom. Awalnya pakai motor bebek harian aja. Oh, lu awalnya motor bebek ya? Motor bebek. Lu tuh tapi dulu ikut suci gak sih? Suci 2015 kan gue. Itu suci 5. Suci 5 2015. Sampai ke tahap 10 besar? 5 apa 6 besar. 6 besar. 6 besar. Oh, menarik ya. Lumayan tuh. Lumayan dong. Lumayan. Suci 5 tuh berarti sama siapa ya? Regen Rahmat Frimawan, Diki Divi. Oh, iya. Satu angkatan tuh. Iya. Yang sekarang terkenal ya itulah Regen, Frimawan, Diki. Lalu kan lagi Lu menuju kan ke juga. sana. Ya saya mah. Lu kan terkenal di balik dari layar. motorannya. Iya. Iya, Dan saya dia mah. pernah bilang bahwa dia tuh cuman Kombut, Iya, komedi dia lebih suka konsultan. kombut. Enak belakang layar bisa layar. jalan-jalan, Pak. Iya, kalau depan nggak bisa ya. Kalau susah depan ya. kan syuting, lihat aja Diki kemarin kesini nyuruh asisten kan? Iya betul. Iya, karena dia nggak bisa kesini. Iya, Oh. Bahkan untuk main atau belanja nggak bisa. sepadat Iya sih, itu. sepadat Ya, itu tapi sih. kan duitnya juga enak. Iya, ada Iya. harga yang harus dibayar kan. Betul. Iya. Kalau saya kan lebih merasa cukup Iya. atau berdamai dengan keadaan. Itu lebih kayak yang kedua. Lebih kayak gitu sih. Lebih kayak gitu sih. Lebih kayak, ya udah, ada nilai positif Sudah. yang bisa diambil dari nganggur. Nah, kenapa lu makainya motor yang sekarang ini nih? Sebelumnya sih, setahu gue Inazuma ya. Emang sekarang yang mana? Sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Kan ceritanya sampai sekarang. Oke Iya. lah. Inazuma itu, lu tahu nggak? Itu tuh hadiah suci. Dari? Suci 6. Tapi bukan pas lu juara dong. Bukan. Lu kan suci 5. Gue suci 5. Jadi, suci gue itu angkatannya, juara satunya itu Karimun, Wegen, Sirigen, Origen. Indra Frimawan dan Rahmat itu juara 2 dan juara 3 dapatnya Thunder 2,5. Thunder 125. Oke. Ya, hadiahnya itu. Wah, masih ada tanda 125 ya? Waktu itu ya? 2015. Suci 6, juara satunya hadiahnya tuh kalau nggak salah Ayla, si Jegel. Suci 6 tuh Jegel. Juara 2 sama juara 3-nya Ardit sama Gamel, hadiahnya Suzuki Inazuma. Oke. Dua-duanya tuh. Suci 7, Ridwan Remin itu juara satunya Suzuki Ignis. Juara 2 juara 3-nya Dani Beller sama Mamat, Suzuki Address. Oke. Belakangan, iya yang Matic. Belakangan gue baru tahu di masa-masa akhirnya Suzuki Inazuma memang dijual bundling. Berarti dia membeli satu paket Iya, untuk untuk 2 tahun. Gitu feeling gue. Banding sama address. Iya. Jadi lu beli Inazuma dapat Dapat address. address, iya. Karena ada iklannya. Oh. Nah terus kenapa Motornya di Kenapa gua? iya, kenapa Jadi jadi lu? di 2016 itu si Gamail itu dia kan polisi Balikpapan kan. Dia polisi, Iya. Gamail Iya, polisi. iya. Dia domisili Balikpapan, dinas Iya. di Balikpapan. Motornya tuh nggak diambil-ambil selama dia habis juara. Oke. Kalau Ardit langsung diambil. Nah. Dia karena di Balikpapan bingung bawa pulangnya gimana, mau mikirin ongkos apa Ah. segala macam. Akhirnya gue tawarin lah, lu kalau mau sini titip di rumah gue aja. Jadi kalau lu ke Jakarta Bisa atau mau kemana, banget. lu bisa lu pakai. Bisa Gua banget. gituin. Iya. Iya. Di rumah gue ada, dia cuman sempat 2 apa 2 kalian lah ke Jakarta pakai itu motor buat pakai main ke puncak apa kemana. 3 bulan tuh di rumah gue yang manasin, servis 500 km pertama gue yang servisin. Sempat lu pakai juga. Gue pakai, ya pakai muter-muter tipis Ya, aja, manasin lah. Kok enak Nyaman, juga nih motor gitu. ya, maksudnya. Habis lu pakai mulai ngerasa nyaman. Mulai ya? kerasa Iya. nyaman kan setelah
bersama selama 3 bulan kan ada timbul percikan-percikan Iya, gitu iya. kan. Setelah ada physical touch tuh lebih Iya. kayak mulai ada tuh, physical mulai. touch, bener kan, setelah gua tunggangi, iya. berasa tuh gua WhatsApp, Lu remes juga kan? gua remes gasnya, Koplingnya dan juga. kopling. Iya. Jambakannya Jambakannya enak, ya? lumayan. Dia nggak terlalu kenceng tapi cukup bertenaga. dan dia pas lu jambak itu meraung nggak? Meraung. Oh. Ekstensilan ya dialog ini ya. Seram. Dengan betis yang membunting padi. Entah siapa yang memulai. Abis itu gua nego. Boleh nggak? Gua bayarin. Langsung boleh. Iya, bayarin deh berapa? Goceng. 28 juta. Waktu itu harganya berapa? Kurang Waktu itu lebih. masih di 40 40-an. ya, Nah, murah banget dong. Murah banget. Kondisi baru hitungannya lah. Iya. Walaupun udah dipakai beberapa kali tapi baru banget itu Dan kilometer. ini adalah motor yang lu pakai Sampai sekarang. yang sampai sekarang Sampai yang sekarang. udah 100 berapa? 127 kilo. 127.000 kilometer. Oh, 170. Ini Ameri. Bukan. Yang Inazuma merah yang gue pakai ini. Oh. Yang gue pakai Sumatera, gue pakai Lombok. Terus lu, nah ini kan lu berarti punya Inazuma yang bekasnya Gamael tadi ya. Iya, yang standar. Terus ada satu lagi Inazuma yang lu jadiin Bosozoku. Bosozoku. Betul. Kenapa lu ngambil Inazuma lagi? Karena malas belajar lagi. Ih, gitu. Iyalah. Aneh lu. Iya, aneh lu. Loh, jadi satu aja maksudnya. Tapi kan orang kalau udah punya satu pengen nyoba yang lain gitu. Nah, itu bedanya gue dengan yang kalian. Oh. Saya orangnya kalau udah satu. Tapi dua. Dua lu. Iya. Satu tapi dua. Iya. Jadi lu Maksudnya mending jenis yang nyarinya sama. yang kembar ya kalau bisa ya. Iya, jadi gue nggak usah. Kamu punya saudara kembar nggak? Itu sebenarnya lebih menarik Sekalian sih. saya biayain sekolahnya. Tapi sampai saat ini berarti dari sejak lu putus waktu itu lu motoran, lu punya Indonesia sekarang kondisinya masih single? Apanya? Bapaknya? Oh, ya ada pacar single gitu lah. Saat ini? Saat ini bisa dikatakan single. Bisa dikatakan single. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau atau punya kembaran, Nggak harus. Jadi gini Bar ya, Harus. gue jelasin dulu kenapa dia tiba-tiba nanya soal itu. Oh, Jadi teman gue ini seneng banget. menjodohkan orang. Itu. Gua kesini dia juga ngasih ini biro jodoh. Iya kan? Yang apa? Iya. Apa acara apa itu? aplikasi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya lagi bingung, Kenapa datang sih? aja nih. Biar apa sih? Amal jariah ya? Amal Ya, jariah. lu udah punya berapa di sebelah rumah? Tiga. Udah punya 3 rumah di sebelah. Ya, 2 teman Luar kuliah biasa. sama 1 teman dari kuliah sih. Tapi kan kalau itu berhasil kan? Udah berhasil. Maksudnya udah nikah kalau semua. Udah nikah ya, semua. Kalau berpisah? Ya kalau itu kan sudah di luar rencana saya. Oh. Saya nggak tahu. Yang penting kan saya menyatukan kedua Oh, iya, benar, benar, benar. Dua insan, mereka berhasil di pelaminan. Setelah itu ya serah mereka dong. Iya benar. Itu lumayan. Inilah the real Cina. Udah mikirin masa depan sampai di akhirat. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat udah mikir gue nyiapin rumah. Lumayan. Di sana ada kontrakan berapa pintu? Lumayan. Enggak, kalau di sana beneran ada kontrak kan berarti ada yang orang udah meninggal di sana tetap nggak punya rumah. Kasihan juga. Di dunia ngontrak nggak ada kontrak. Oh iya juga ya. Kasihan bener. Ya, Oke. Menarik. Tapi berarti buat kalian yang kosong ya, mungkin Kokobari ini Ya, single, boleh ready lah. to mingle lah. Iya. Ready to mingle kan? Ready to mingle. Berangkat. Ready to Single race kan and available. KTM. Oh iya juga, bener. Tapi lu nggak pernah pakai di luar Inazuma nih sejak itu? Atau sekarang sudah ada yang baru? Make atau punya atau? Punya deh, punya oh kalau deh. punya belum selain American. American itu motor apa sih? Buell. Buell. Buell XB12R. Ya. Jadi Ada kelas sendiri, ada pelajaran sendiri tuh kalau ngomongin Buell tuh. Panjang Ya, penjelasannya. pokoknya intinya adalah ada mesinnya tuh sama kayak Harley lah. Sportster. Sportster. Dia tuh kayak anak angkatnya Harley Davidson. Iya. Oh, Amerika dong. Amerika. Oh, itu dari situ namanya American itu, American. Iya. Dari Dari situ. itu keren sih namanya. Karena dia kan blasteran Amerika dan Jepang kan. Ya. Konsepnya Jepang, kaki-kakinya semua Jepang. Panjangnya Americhinose bukan? Bukan. Emang awalnya dari situ sih. Awal referensinya Udah dari Dia ada. bilang dari Orang itu Amerika. udah ada. Bukan udah nggak ada, masih maksudnya ada. Udah tapi pensiun udah mungkin. pensiun. Emang orang itu apa sih? Siapa sih? Pekerjaannya apa? American kan?
Americi no sih. Emang. Pacarnya Shinji Kagawa. Iya. Aman lah. Mantannya Shinji Mantannya. Mantannya. Dulu Iya, iya. pacarnya Shinji Kagawa. Shinji Kagawa Banget. atau tuh pemain Cakep, pemain bola. Dulu sempat main di MU. Bener. Terus gue denger lu sempat touring pakai motor yang brutal itu selama hampir sebulan lebih nggak pulang. 47 hari? 47 hari. Pakai yang mana nih? Yang Inazuma yang dibawain yang Yang gua pakai ini? sekarang. Yang 127.000 ini? kilometer itu. Berapa lama? 47 hari. Kemana, Bar? Sumatera. Hah? Keliling Sumatera. Keliling. Jadi gue puterin Pulau Sumatera. 47 hari. 47 hari. Tidurnya Patah hati juga itu. dengan orang berbeda. Berbeda lah. Itu kan 2012 yang ketemu stand up itu kan sama cewek yang dari zaman SMA, pacaran SMA. Oh. Lalu lulus sekolah, kuliah, bisa. Gua kuliah, dia kerja, bisa. Masih kontekan tapi? Enggak lah, udah menikah orangnya. Tapi masih sayang. Ntar kalau nunggu cerai lah. Kau tunggu jandamu. Tapi masih sayang, Bar. Enggak lah, Oh. udah punya orang, udah. Iya. Udah lama juga itu 2012. Kalau yang 2012. terakhir patah hati ini sampai 47 hari, udah nikah juga? belum. Nah, kalau misalnya nih, Bar. Dia tiba-tiba kayak, Bari apa kabar? Iya. Gimana? Kapan terakhir lo ketemu? Masalahnya adalah beda agama. Ya, terus? Susah itu. Pilihannya kan kalau nggak gue yang pindah, dia yang pindah. Iya. Atau kita dua-dua pindah, jadi ketemu tengah. Iya. Nah, kan sekarang udah bisa Singapura. Wah, emang bisa? Bisa. Oh. Ini Ntar Siapa saksinya Merlion? Saksi nikahnya beneran, Bar. Beneran, Bar. Oh, beneran? Beneran. Jadi, Kok lu riset sih? Nah, saya tinggal dulu ya. Udah riset ya? Enggak. Kebetulan sepupu saya seperti itu. Oh. Gitu. Jadi, suratnya bisa disetarakan. Gitu. Di Singapura sekalian bulan madu dong ya. Gitu dia. Wah, Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk salah satunya pindah atau dua-duanya pindah. Tapi biasanya bukan masalah pindah itunya sih, biasanya keluarganya sih yang Betul. Iya. Cuman kan kalau menurut ini ya ini jadi apa sih ngomongin apa sih nih? Ngomongin Nggak tahu. Nggak apa-apa. Keluarin. Thousands of tears later. Ya, 47 hari. 47 hari ya karena kan? patah hati. Sumatera Nah, karena itu patah pandemi hati. itu 2021. Kok lu pandemi malah bisa cabut kemana-mana? Ya justru malah bisa dong. Lagi ada duitnya. Tapi duitnya juga ada. Maksud gua kan job lu juga bener-bener jobless dong. Karena kan Karena lagi patah hati jadi emang udah mikir ngorek tabungan aja. Oh. Emang tujuannya tuh buat Nyenengin. buat nyembuhin diri aja. Tapi itu parah sih. Maksudnya lu kalau saat patah hati, terus lu punya tabungan, ada kemungkinan besar tabungan lu akan dipakai buat lu senang-senang. Betul. Ngomongin teman kita. Ada temen gue, gue lupa ya, hampir 2M atau hampir 3M. Iya makanya. Abis ludes. Temen gue juga ada yang mau nikah, batal nikah, patah hati, duit nikahnya diambil dipakai buat jalan-jalan. Iya. Buat Jangan-jangan jalan-jalan. temen kita Buat... sama. Jangan-jangan tuh. Siapa? Rudy bukan? Bukan. Apa asal Bukan. nembak nama aja sih? Enggak. Bukan. Gua Budi. Nah, beda R sama B doang. Beda. Iya. Itu. Tapi gue juga sebenarnya nggak gede-gede amat itu keluar budget. Mana mungkin sih 47 hari minimal sehari keluar gocap lah. Tebakan lu berapa? 47 hari. Keliling Sumatera. Goceng deh. Ya ceban lah. Ceban. Betul segitu. Kok gampang sih? Betul segitu. Pun ada duit sponsor. Oh, ada sponsor. Itu. Danon nih kalau nggak salah. Anjing kepikiran lagi Danon. Hubungannya apa Danon sama motoran? Menjelajah. Danon pernah mensponsori Harusnya ada sepak bola. brand yang kita tahu ini penjelajah sekali dan ada divisi ridingnya gitu. Jarum Super Adventure. Lah berarti lu pada saat itu memang udah merencanakan sampai Ya. lu Jadi gimana? gue Tiba-tiba punya ada teman namanya Wira. Dia satu angkatan gue juga di Suci yang kontennya stand up dan puisi-puisian lah gitu. Mungkin pernah nongol di FYP lu, gue nggak tahu. Tapi dia tuh dia memang awalnya pendaki gunung. Maksudnya kerjanya naik gunung gitu. Dia akhirnya main motor gara-gara gua. Terus gua pengen motoran ke Bali waktu pertama kali. Jadi sebelum ke Sumatera itu gua ke Bali dulu. Oh, udah ke Bali dulu. Ngetes. Oh, Gue belum pernah ngetes. jalan jauh nih. Gue ke Bali. Gue mau ke Bali. Temen gue ini si Wira ini orang Purwokerto. Jadi gue kalau di Purwokerto nebengnya dia. Oh. Ah, itu Purwokerto Nanti belum kita bahas bahas. ini. Nanti ya. Dia udah kenal duluan lah sama brand ini. Pas gue lagi di Bali sama dia ngikut. Gue ikut deh ke Bali motoran. Gue juga pengen nyoba.
2 motor Dua berarti. motor jadi. Dia pakai apa? Dia pakai Sportster 883. Baru main motor langsung punyanya Sportster. Bagus banget tuh mau touring. Betul. Jadi trial and errornya di situ tuh. Jalan ke Bali apa segala macam. Ya udah, di sana gue ngomong, kayaknya abis dari sini gue mau ke Sumatera dah. Ayo kalau bisa gue temenin gitu. Terus? Ya udah sama dia langsung temenin. Begitu pulang lagi abis dari Bali, kan ke Purwokerto dulu. Kita mau ke Sumatera kapan? Ayo kita atur. Ini Berarti sayang nih kalau nggak ada sponsor. Nah iya berarti enggak, berarti lu mau ke Sumatera itu lu udah ada rencana lu mau kemana, lu ajuin ke sponsor gini segala macem dong. Enggak, cuman lebih ke karena abis kita posting. Jadi abis kita jalan di Bali kan kita konten. Iya. Abis kita posting, si brand itu nyamber. Oh. Karena mungkin kontennya oke. Ya. Kalian mau ada jalan kemana lagi nggak? Oh. Brandnya apa sih? Gue penasaran deh. Eiger. Oh, Eiger Riding pada keren. saat itu. Ih, keren banget. Karena temen gue emang udah di Eiger duluan. Karena dia daki gunung kan. Oh, Si iya. Mira ini kan gunung. Terus tiba-tiba lo main motor. Pas lagi ya, pas, grading juga iya. lagi mau naikin. Oke. Betul. Waktu itu Eiger Riding lagi mau inilah, lagi mau ekspansi Iya, lah iya. di tahun-tahun itu. Pas sih. Pas. Ya udah, bilang, nih mau coba nggak kita bikin proposalnya? Ya terserah, gue mau ngikut aja. Gue nggak ada sponsor pun, gue jalan pakai duit sendiri gue gituin. Jangan, bisa ini. Temen gue emang baik aja dah, baik lah orangnya lah. Udah dibikin, set, bikin perjalanannya. Akhirnya dibikin lah tuh dari Eiger Jalan Sumatera ke Sumatera. Konsepnya kayak Bandung. gitu. Kan Eiger Eiger Jalan Jalan Sumatera Sumatera. kan. Iya. Dari Jalan Sumatera ke Sumatera beneran. Jadi beneran kita explore Sumatera. Jadi Keren banget. kontennya akhirnya itu. Oh jadi sebenarnya 47 hari itu memang disengaja. Enggak. Random Nggak aja. sengaja. Niat awalnya, target awalnya, budget yang kita anggarin itu cuma 21 hari. 3 minggu. Terus? Oh kan, ya namanya kan perjalanan, kita nggak tahu ya. Terus dua-duanya, ini teman gue ini termasuk orang yang memang jarang punya itinerary. Oh. Jadi udahlah, los aja orang kita nggak ngapa-ngapain. Dan dia pun juga single. Ya sama. Oh ya, sikat-sikat aja. Betul. Tapi duit berarti selama perjalanan sana aman. Nggak ada masalah dengan uang. Sejauh ini sih enggak, sejauh itu sih enggak ya. Karena jatuhnya hitungannya tercover. Iya. Ya paling keluar-keluar duit sedikit. Tapi nggak nyampe 5 juta juga duit pribadinya. Lu kan Hah? Tapi kan lu nggak pernah tahu di sana tinggal di mana gitu, lu nggak pernah. Oke, besok kita nyampe sini, kita tinggal di sini. Nah, enaknya jadi abang-abangan di stand up, kita punya privilege menggunakan power itu. Oh, jadi lo kontak. Stand up Indo itu se-Indonesia. Iya. Tiap regional ada Masa sih? komunitasnya. Namanya kan stand up Indo soalnya. Apa? Iya. Namanya Namanya stand up stand Indo. Stand up Indo. Masa sih Indonesia? Se-Indonesia lah. Ya iyalah. Makanya kan ada kan. Betul. Jadi Betul. aman, kita menggunakan privilege Ya, itu. ya. Berarti di sepanjang sana lu mengontak teman-teman di sana. Kalau yang memungkinkan kita tebengin, kalau enggak kita nyewa penginapan. Mereka kan itu kan lagi zaman Covid. Apa mereka nggak takut? Atau Covid itu cuma terjadi di Jakarta dan kota-kota besar? Emang Covid ada? Woi. Bercanda ya, ada gua kena kok. Gua kena kok 2 kali. Pas lagi touring itu bukan? Ada Pas lagi touring itu bukan? Bukan. Yang pas lagi touring itu teman gua yang kena. Di Padang, makanya kita di Padang 2 minggu. Lu nggak kena? Kan Gua lu kamar. Ya, gua nggak ngecek sih, tapi jadi akhirnya karena dia kena, ya udah gua anggap ya udah gua kena gitu. Oh, jadi- lu tapi gua nggak ada isolasi. efeknya. Lu isolasi. Iya. Di hotel. Itu di kontrakan teman gua. Jadi teman gua punya ya anak stand up Padang punya base camp. Itu dipakai cuma buat bikin konten, tapi kontennya juga udah lama nggak jalan. Akhirnya kita dinepin di situ. Oh, makanya lo ada lebih waktu sekitar 2 minggu tuh Iya, salah satunya gara-gara itu. betul. Tapi sebenarnya di luar itu on time dong semuanya. Harusnya. Harusnya paling miss 3-4 hari lah, karena kita di Samosir kejebak. Gara-gara Kenalan. Bukan. Bukan. Apa? Bukan PPKM. Lagi waktu ini Kira terjebak. kejebak. Jebak bukan narkoba, Mas. Bukan terjebak narkoba, tapi depan hotel kita jual mushroom sih. Ada tulisannya gede banget, sumpah ada tulisannya gede banget. Sedia Magic mushroom. beneran. Ya kan Magic mushroom. mungkin beneran. buat masak. Bener kan. Ya. Ya kena ini loh PPKM. Jadi begitu di Samosir kita dapat kabar untuk pulang penyeberangan harus sertifikat vaksin satu. Iya. Kita belum vaksin. Di sana nggak ada yang vaksinin. Di Samosir waktu itu belum. Oh, lu lagi di Samosir Di Samosir di tengah pulau itu? Pulau Samosir. Enak dong dingin. Dingin. Akhirnya kita balik lagi ke Medan.
Jadi gue udah lewatin Medan, kita udah turun mau arah pulang dari Samosir tuh mau arah ke Padang. Nah, Balik lagi ke Medan untuk vaksin. Terus habis vaksin meriang-meriang dulu sehari 2 hari. Nah, ternyata meriang-meriang seharinya itu teman gua. Nah, kayaknya itu yang bikin dia COVID, kedetek COVID. oh, itu. iya, Jadi iya, habis dari iya. Medan itu kan kita langsung ke Padang kan. Di Padang lah baru dia mulai greges. Asam greges. Greges, asam reges. Asam reges. Oh, Gua itu denger, makanya. tapi di luar dia touring jauh itu rumor-rumornya dia paling sering ke Puerto Rico tadi ya yang kita bahas. Purwokerto. Ya? Ada apa sih Sering sebenarnya di banget. Puerto Rico? Iya itu gue tahu. Jatuhnya udah Kenapa kayak gitu? main. Kayak udah gua ke Bandung gitu kali ya. Ya, kayak lu ke Bandung. Ada apa sih, Bar? Nah, ini yang Oke. yang menarik nih ya, yang menarik. Buat gua, kenapa gua balik terus ke Purwokerto? Kalau pertanyaan ada apa? Justru karena nggak ada apa-apa. Kosong adalah isi. adalah kosong. Amitabha. Demikian podcast kita kali ini. Om Swastiastu. Beneran, gua tuh gini, lu ke Jogja suka? B aja sih. Dia aja. Orang biasa kalau ke Jogja nyari apa? Gudeg. Nyari gudeg atau nyari apa yang khasnya gitu kan. Nah, kalau gua tuh enggak, Nyari ketenangan. nyari ketenangan. Lombok bisa. Kejauhan, Pak. Ongkosnya kemahalan. Iya. Banten. Jalannya rusak. Oke, Purwokerto. Purwokerto enak. Purwokerto tuh deket loh. Sumedang? Nah, gue nggak pernah ketemu Sumedang duluan. Gua. Subang? Mungkin gue ketemunya Purwokerto duluan ya. Tasik. Subang Ya, enak sih. nggak, Subang enak sih bener. iya kan? Subang enak bener. Nggak, maksud gini. Lu kan tinggal di Bekasi. Ya. Kan? Iya kan? Ya. Sedangkan Purwokerto itu perjalanannya minimal 8 jam dari Bekasi. Ya kalau naik Kalau naik mobil atau motor Mobil, lah. iya. Kenapa lu malah menemukan Purwokerto dulu dibandingkan Jawa Barat nih? Iya ya. Jadi awalnya, ya sebenarnya gue tahu Bandung, gue tahu apa segala macam. Cuman biasa aja gitu, kayak tidak menemukan kesannya. Mungkin karena pada saat itu mungkin pas gue ke Bandung udah rame, Oke. sudah macet. Ya. Gua pada saat itu. Nah, gue kan kebetulan tidak suka jalanan macet, makanya gue kalau riding selalu malam kan. Anda selalu saya ajak dan selalu tidak bisa. Betul. Karena ya sudah berkeluarga lah. Sekarang sudah bisa. Ada Udah motornya. bisa. Oh, udah motor. Nah, izinnya aja nggak tahu. Nanti sama aja. Waktu itu juga bisa Saya kan nggak pernah motor. diajakin ya? Mungkin belum akrab-akrab. Atau Jangan, mungkin jangan, harus jangan, komunitas jangan. mata sipit. Wira, Oke, jadi nggak ada orang berarti bisa mau. orang Jawa. Berarti orang bisa Jawa. mau. Dia juga orang Jawa loh. Iya makanya. ajakin gue sih. Nah, 2016 pertama kali gue ke Purwokerto. 16. Untuk 2016. Jadi ada acara stand up Oh, stand di up. Cilacap. Turunnya di stasiun Purwokerto. Dari Purwokerto lanjut naik mobil. Cilacap itu atas kan? Iya, ke bawah lagi. Bawah Bang. dong. Ke bawah lagi. dong. Cilacap bawah bukan? Bawah. Selatan kan dia masuknya. Oh, Cilacap tuh Turun lagi ke bawah. Oke. 1 jam kan naik mobil. Ya udah, karena turun di Purwokerto, diajak muter-muter dulu sama teman gue nih si stand up Purwokerto ini. Ya. Ih, kotanya sepi banget. 2016. Kagak ada orang. Tenang iya, bener. nggak ada orang. Nggak ada orang. Jadi lu kayak Mendoan semua di situ. Udah pada panas lagi mendoan sore lagi udah. Mendoan lemes. Ya kan mendoan emang lemes. Mendoan emang lemes. Benar, salah Ya gua. itu maksudnya sepi lah gitu. Nuansa Jawanya dapet, tapi masih sepi gitu. Belakangan ya ke Jogja pada saat itu gua ngerasanya udah rame lah. udah rame. Gua kan tidak suka tempat rame Ya, gitu. ya, Jadi ya, kalau ketemu orang sosial energi gua drain Ay, gitu. ay, Ini kayak abis gini, ini abis ngobrol gini gua pulang cas seharian gua. OMG. Harga makanannya tetap murah banget dong sana dong. Pada saat itu sampai sekarang sih kalau gua ngerasanya ya. Ini kalau kita pakai kurs Jakarta Kurs ya. Jakarta, ya, Kalau ya. kita pakai gaji Jakarta hidup di sana murah banget. Iya, foya-foya tuh ya. Foya-foya. Iya, di sana tuh naktir orang nggak berasa lah. Iya. Kalau gua naktir teman-teman di sana. Gue pernah kerja di Jogja soalnya disitulah gue gain weight sebanyak itu. Karena dengan 50 dulu kan 50.000 di Jakarta ya, lu mungkin dapat seporsi. Iya. Ketika lu dapat 50.000 di Jogja, bukannya 50.000 tuh gue pakai buat 2 kali makan. Buat sekali makan tapi 50.000 rame-rame. Sekali makan tapi buat gua 2 semua. porsi. Oh. Iya, iya. Gue gain weight banget. Iya. Ih, gocap dapetnya baik banget. Oke, sikat Iya, semua. iya. Udah deh kelar. Itulah 2016 ketemu itu, terus gue ngomong sama teman gue ini si Ubay dan Wira ini. Anjir, kota lu enak banget, kayaknya gue bakal sering kesini dah. Jadi kayak apa sih namanya? Semesta mendukung gitu. Manifestasi pikiran.
Iya. Lu menemukan zen lu di sana. Iya, enak kotanya. Lalu udah gue balik ke sana lagi, awalnya dari naik kereta sampai hari 2018 lagi karena patah hati. Sering ya? Sering, cukup sering. Gua mau Beda agama juga. Itu orang yang sama dengan yang di 2021. Jadi putus nyambung. Gua mau naik motor jauh jam 1 malam itu gua berangkat ke Purwokerto. Random aja tiba-tiba. Jadi lu langsung packing saat itu juga? Iya, bingung ngapain anjing jam 11 tuh. Terus gua telepon temen gua, lu di Purwokerto enggak? Purwokerto kenapa lu mau kesini? Nggak tahu sih. Lihat nanti ya. Tutup jam 12 gua di depan laptop masih main-main game terus jalan packing. Serandom itu lah. Belum pernah sebelumnya ke Purwokerto naik motor sendiri. Tapi emang patah hati. Itu paling jauh baru nyampe Kuningan gue. Rasuna Said lagi. Wah, itu sih. Iya. Jangan Kuningan Cirebon. Naik Itu paling jauh gojekan pada saat aja. itu baru sampai situ. Dan pakai Maps-nya pakai apa? Pakai Maps-nya Udah Google Maps dong. Google Maps. Jadi enggak, maksudnya kan enggak ada tempatnya. Iya, dulu belum gitu ada kan. holder. Karena belum didesain untuk motor touring kan Iya, itu kan. iya. Ya udah Itu Inazuma tetap kan? udah Inazuma. Ya udah taruh di kantong aja terus lihat, kantongin Capek jalan banget. lagi gitu aja. Anjir. Gue nyampe Cirebon jam 5 pagi, gue tidur dulu, nyari penginapan murah. Besoknya gue Murahnya nggak perlu diinin kok, nggak apa-apa. Ya maksudnya dikira, Penginapannya banyak cukup. duit nih, nginep di hotel gitu. Hilton Cirebon ya? Wah, pertama nggak ada Hilton di Cirebon. Oyo. Ya gitu-gitulah. Oh, oke. Hotel 200.000 lah. Nyampe lah di Purwokerto. Udah dari situ, gue langsung, inilah kota yang saya dapatkan kenyamanannya. Oh, jadi lu akan menghabiskan Masa tua. lu di... Kenapa harus nunggu masa tua kalau dari muda udah bisa? Oh iya sih. Kenapa? Kalau dari muda bisa, maksudnya udah. mencari uang dulu untuk lu menghabiskan di nanti masa Karena tua. itu bukan tujuan hidupnya. Bro, kalau hidup Iya. cuma nyari uang, kapan lu menikmati hidup lu? Barry William 2024. Keren. Terima kasih Barry Kalau lu William. hanya mencari uang, kapan lu menikmati hidup lu? Betul. Itu adalah jawaban dari orang yang berdamai dengan kegiatannya. Saya mau izin dulu. Bu Kori, saya izin mau menikmati hidup dulu. Tapi lu kalau misalnya di Purwokerto, kalau nggak yang gua tahu ya lu ada naro motor di bengkel. Ya. Kalau misalnya nggak ada itu, apa yang lu lakukan di Purwokerto? Sampai sekarang pun, gue tidak banyak melakukan apa-apa di Purwokerto. Terus Bangun di Bangun. penginapan. Enggak, di rumah teman gue. Di rumah teman lu? Teman gue bangun nih. Temen lu masih single berarti? Ya itu si Wira itu. Masih Wira. sampai Masih sampai sekarang. Oh, Dia itu kalau di anak stand up disebutnya duta patah hati. patah hati mulu. Karena kontennya, puisinya semua terkait dengan patah hati. Oh, oke. Dia kan dia collab sama For Revenge. Oh iya. Lagu yang judul Perayaan Patah Hati itu kan sama dia, sama temen gue itu. Oh, Puisinya. band. For Revenge nih band. Bandung. Band. Gitu. Blue gitu. Blue band. Bukan. Tuh, mentega. Blues Cruise. Itulah, bangun. Siang. Leisure aja. Main, rebah-rebahan dulu lah, main handphone apa. Terus ke tempat temen gue, warung di daerah Baturaden. Makan siang, nongkrong sampai sore. Kalau cerah, main ke bengkel. Keliling yuk, muter-muter cari matahari senja. Muter, lihat-lihat sawah, nyari-nyari senja. Maghrib, balik ke bengkel, gue balik dulu ke rumah, mandi, apa segala macam, main handphone, set. Malam biasanya ada aja tuh ajakan dari bengkel. Ngopi di bawah atau bakar-bakar. Oh, anarkis juga ya mereka ya? Bukan, maksudnya masak. Bakar-bakar makanan, bukan bakar-bakar kerusuhan, bukan. Iya. Bukan. Kalau itu anarkis. Iya makanya. Lu tau gak ada, masuk pelanggaran ya? Gue mau ngelawak, tapi takut. Itu kegiatan gue tuh nggak ngapa-ngapain. Pantas temen lu nggak move on ya? Karena karena suasananya ya begitu aja. Iya, slow living. Slow living banget sih. Slow Parah. living. Jadi kalau abis kerja capek, gue nggak pengen ngapa-ngapain Karena kalau nggak ngapa-ngapain di Jakarta tuh merasa bersalah tau. Iya. Di sini kan pace-nya cepat kan, Iya, semua iya, cepat. iya. Melihat story teman-teman pada bekerja, berkegiatan, syuting, berkonten apa. Cing, pada kerja gue di rumah ngapain ya? Iya. Makanya ada gini-gini kan happy gue. Jadi, tahu besok mau ngapain. Makanya saya berterima kasih. Oh iya. Bisa nggak ini 10 episode gue? Besok kita dapat host tambahan sih. Ayo gue mau. Ya kan? Ayo gue mau. Tuh. Gitu Ji. Mau gue. Ada wasit. Oke. Besok kita panggil Boris sama Diki Divi.
Banyak jadi Boris, banyak. nggak maksudnya buat Kos lu ngobrol tambahan. sama lu kan. Oh. Kalau Boris kemarin udah oke, mau Iya, tinggal iya, nyari iya. waktu. Ntar gua sama dia sweet aja gitu kan. Iya. Siapa Ayo. gilirannya nemenin Pokoknya dia. kalau Cina ada penggantinya lah. Lu cari dulu. Lu cari dulu. Cina ada stand double-nya. Itu Iya. aja nggak bisa, Cina A nggak bisa, Cina B masuk. Wira. Ketahuan orang Purwokerto. Ya mana tahu dia lagi lu butuh kerjaan gak di Jakarta gitu loh. Kalau misalnya di Purwokerto lu nggak ada si bengkel ini, lu akan tetap ke sana. Tapi kan awalnya juga gue nggak ketemu bengkel. Iya, dia kan travelan mulu. Gue kenal bes- bengkelnya itu ya modal awalnya tuh Wira. Jadi kalau nggak ada Wira, mungkin gue nggak ketemu itu. Oke. Jadi karena gue punya temen satu angkatan di Suci yang orang Purwokerto, akhirnya jadi punya akses ke sana kan. Oh. Kan Wira itu kan di Suci 5 juga, Iya, iya, si iya, Ubay iya. juga di Suci 5. Dua orang ini Purwokerto, perwakilan Purwokerto waktu itu. Lolos jadi peserta, gue jadi, oh lu Purwokerto, bikin acara, diundang ke sana, jadi tahu kotanya. Kalau nggak ada mereka berdua, mungkin ketemunya nggak secepat itu. Lu nggak pengen mencari jodoh orang Purwokerto? Kayaknya kalau jodoh mah akan menemukan dengan sendirinya nggak sih? Nanti Enggak. jalannya, enggak ya, gua harus dicari ya? Menurut gua enggak. Jadi buat gua tuh sama Usaha bener, usahanya ada, tapi Iya. maksud gue, tapi kalau kita kejar seperti apapun, kalau memang bukan ininya kan, menurut gua enggak juga. Itu Enggak menurut juga gua analoginya sama kayak lu mau ujian lu bagus tapi lu nggak mau belajar. Maksudnya usaha lu juga cuman ya udah sebentar, yang penting gua usaha kan bisa, yang penting gua fotokopi. Tapi bahan. ada orang anak pinter banget, nggak perlu belajar. Itu hoki. ya itu satu banding berapa sih? Itu satu banding berapa sih, bener sih. Ada sih Bener memang. sih, bener sih. Karena usaha lu banyak nih. Usaha gua mencari dari catatan teman-teman Iya gua, bener sih, gua bener sih. fotokopi. Bener. Tapi kalau udah fotokopi perlu taruh, udah tebel, nggak lu baca kan percuma juga. Betul. Itulah gua. Nggak gua baca. Jadi hasilnya ya 7 tahun, 6 tahun. Iya. Iya. Gue juga mencari kan. Nah, Masih. gimana? Bukan, maksudnya Bukan soal jodohnya. Bukan. Bukan soal jodoh, kan udah. Ya usahanya dilakukan, maksudnya mencari jodohnya nggak harus di Purwokerto kan. Di mana aja. Kalau dapatnya nanti, ya maksudnya di Purwokerto juga tidak berdiam diri juga. ya siapa tahu. Oh berarti lu udah berusaha sebenarnya di Ya, Purwokerto. berusaha sih nggak, tapi kan dengan muncul kan paling nggak orang tahu, ada akses kenal orang baru gitu-gitu. Tapi di sana cukup banyak ini nggak sih? Dia lagi mencari kata-kata yang pas. Yang tidak menyinggung salah satu pihak. Banyak Cina maksud lu? Ya ilah. Iya kan, kalau dengan anggapan kan gue mungkin lo kan mencari yang sama. Ya. gitu. Kalau dibilang banyak Cina banyak tau. Banyak kan? Ini di banyak ya, mungkin bukan Purwokerto doang ya, tapi Purwokerto, Cilacap dan sekitarnya banyak. Iya, juga. iya. Ternyata banyak Cina-Cina yang punya pabrik yang cukup gede. Ada pasti dari antara mereka Lo yang tau punya permen Davos? gadis. Iya, Permen Davos, tahu. Davos. Itu orang Purbalingga, pabriknya di Purbalingga itu. Lah, bukan knalpot ya? Ya maksudnya kan nggak semua knalpot, ada lagi ada gitu. juga permen. Ada juga yang lain kan, nggak semua masyarakat Purbalingga hidup dengan knalpot. Ada nasi goreng ada, mie ayam ada, nggak semua. Iya, Oh, ini iya. penghasil knalpot semua kerjaannya bikin knalpot enggak. Iya juga. Orang ya. butuh makan, nggak cuma geber-geber. My bad. Nah, siapa tahu kan di Purwokerto itu ada salah satu putrinya siapa juga Betul. mencari. Tapi gue sendiri mungkin ini ya, mungkin gue tidak seperti Cina pada umumnya yang harus dengan Cina lagi. Nah, Oh, lu bebas. lu santai. Keluarga gue lebih Liberal. liberal lah, dan guanya juga sejauh ini belum pernah punya pacar Cina. Kecuali bulan puasa ya. Kan ada di pasar. Banyak Iya, di kecuali pasar. bulan puasa itu. Iya. Baru punya pacar Cina. Setiap buka. Males ngerespon. Ngopi aja lah, ngopi. Iya, Tapi nggak Mau pernah. juga belum pernah. Apa? Iya nggak sih? Pernah ya? Sama apa? Punya pacar Cina. Pernah bulan puasa. Jawaban apa? Dan gue juga kayaknya sejauh ini tipenya belum ketemu yang Cina yang kayaknya gue cakep nih sih gitu. Oh, tapi sebenarnya selama ini lu pacaran sama yang non Cina, keluarga lu oke-oke aja. Kalau ini biasanya non Chinese. Bukan non Chinese, oke-oke aja. Oke-oke aja. Karena belum menikah. Yang masalah tuh enggak, yang masalah tuh kalau nyokap atau nyokap sih terutama yang lebih ini agama udah. Oh. Oh iya. Kalau bisa agama. You Tapi feel him, bisa right? bisa nggak kita usah ngomongin soal Oh, ini iya. agama? Nah, jadi Ya kan nggak? Mendingan kita ngomongin Purwokerto lagi. American. Jadi Gue lebih suka topik tadi. ya, gua tahu kok. Mendingan ngomongin Purwokerto. Bari ini punya motor Bozozoku, tapi mesinnya
Fitwin dari Buell. Ya. Yang dikerjakan di bengkel. Daeng Custom. Daeng Custom di Baturaden itu masuknya. Oh, bukan Purwokerto. Ya Purwokerto naik dikit kan Baturaden. Kayak Bogor terus ke puncak gitu loh. Kenapa lu memilih bengkel itu untuk mengerjakan motor Ini tuh custom lu? ada hubungannya sama dengan gue nyaman sama kotanya itu. Akhirnya gue ketemu dengan orang-orang satu Frekuensi. satu frekuensi lah ya bisa dibilang ya. Hmm. Satu frekuensi, ketemu bengkelnya orang-orang yang asik, seleranya sama, demen bikin motor-motor aneh. Jadi Daeng Custom tuh memang bikinan motor customnya tuh aneh-aneh mulu dari dulu. Jadi di saat eranya belum bikin motor yang kayak sekarang, dia udah bikin kayak gitu. Tapi dulu dipandang aneh kan, kalau eranya belum kan. Pandang aneh. Jadi ketemu cocok ya udah dan gue itu balik lagi gue kalau udah satu aja. Oh. Ini nyaman nih sama satu tempat ini, ya udah gue akan ke situ terus. Gue nyaman nih ngobrol nongkrong sama lu RC Moto Garage. Ya udah gue akan ke sini terus. Mainnya ketemu lu gitu-gitu. Jadi sekarang semua motor lu customnya atau ininya ke Daeng? Sejauh ini masih di sana. Jauh Tapi juga kalau ya? di Jakarta gue ada bengkel-bengkel yang gue percaya juga akhirnya. Oh. Kalau motor gue di Jakarta bermasalah atau apa, megang kemana ada yang gue percayakan. Iya. Tapi lu belum nggak kepikiran buat nyari bengkel custom di sini nggak berarti? Ada. Gue ada beberapa Nggak yang buat gua percaya. ini bukan ini ya buat ngerjain motor lu gitu. Iya ada. Oh, ada? Ada. Yang tapi gue belum. aja tadi dia bilang ya. Apa? Gua kan satu. Katanya Kalau udah nyaman setia. satu. Iya tapi kan setia tapi gitu. kan Tapi ini kan kan perlu cadangan. kalau darurat. Perlu cabang. Oh, perlu cadangan, Darurat kan plan B. Plan B. Kalau lagi bosen gitu ya. Bukan bosen kalau butuh. Oh, kalau lagi Oh, butuhnya kalau lagi doang. butuhnya Butuh. aja. Makanya kan ada yang namanya to the point aja gua. Langsung to the point aja lah. Tapi emang lu lagi ngerjain nggak lagi ngerjain motor sini? Belum. Saya kan Buell itu kan Kan kemarin lu udah laku kan satu kan? ya. Terus Bio lagi lu Bukan, kan Buell itu kan awalnya duit buat nyari tanah di Purwokerto, nyari tempat tinggal. Oh, lu emang rencana mau beli di Asli sana? lu udah mikir udah beneran. Makanya gue bilang kalau Settle. bisa dari muda ngapain harus nunggu tua? Benar. Jadi emang udah pengen tinggal di sono, nyari duit di sini. Ada Oh, itu libur. bahagia banget sih. Karena gue nggak mungkin nebeng sama teman gue mulu. Kalau dia bentar lagi nikah gimana? Emang Iya, ada iya, rencana? Pasti ada lah. Enggak, setiap emang orang. udah ada tanda-tanda. Nggak tahu sih. Sepanjang penglihatan. Sejauh ini sih masih gua Wira Jawin tuh masih terlalu kita terlalu santai deh bertiga deh. Terlalu banyak jalan-jalan. Boleh masukin satu link nggak nih? Ini juga sama nih. Dia terlalu santai deh untuk kali itu deh. Kalau di sini sih ada tulisan lagi pertanyaan berikutnya yang pengalaman lu touring yang paling absurd atau lu mungkin bertemu hal-hal yang aneh gitu. Oh, panjang lagi nih. Yang gaib. Gaib nggak sih? Ini kalau Nggak ya? kalau pengalaman aneh sebenarnya enggak ini sih enggak ada yang gaib enggak mungkin karena gua enggak yang segitunya. Percaya. Iya ya maksudnya enggak percaya tapi bukan yang sompral nantangin Lu juga. positive thinking aja Iya, kalau ada kayak apapun gitu udahlah, kan. Iya, Gue lebih iya, takut iya. ketemu begal. begal gitu di jalan. Macan gitu. Macan, itu kan lebih real gitu. Iya. Kalau macannya aing mau gitu. Itu juga agak serem sih. Orang tapi orang kan. Tapi orang. Kayaknya menurut gua pengalaman paling aneh yang tapi gua nggak tahu ini bener atau enggak. Pengalaman paling aneh itu adalah gua ketemu mantan anggota GAM di Subul Salam, Aceh Selatan. Ceritanya gini nih. Kan gua dari Banda Aceh mau ke Melaboh, ya kan? Oke. Lewat lintas barat. Jadi ini Aceh, ini Lok Sumawe, ini Melaboh. Jadi gua pulang lewat sini karena gua berangkat dari lewat Oke. barat, lewat timur. Dari timur. Lewat Melaboh. Jam 4 sore, 1 jam lagi nyampe Melaboh, hujan deres. Neduhlah kami. Karena deres banget, dan nunggu aja paling bentaran. Sampai jam 6, tidak reda-reda, konstan masih deres. Gua mau Wira, udahlah terobos aja, terobos kami. Terobos, nyampe di Melaboh masih hujan. Sampai kita tidur, sampai kita bangun, jam 8 pagi masih hujan. Anjir. Jadi hujan tuh hampir seharian tuh. Nah, Jam 9, jam 10 reda, jalan kita. Tapi masih mendung. Nah. Jalanlah kita dari Subul Salam. Niatnya langsung Sidikalang. Pemberhentian kita berikutnya Sidikalang. Ternyata Subul Salam dari Melaboh ke Sidikalang. Ternyata di tengah jalan, setelah Tapak Tuan, ini landmark yang cukup terkenal. Tapak Tuan tuh pantai bagus. 1 jam setelah Tapak Tuan,
banjir. Karena kan hutan sawit semua kan. Jadi jalanannya tuh ada yang turun ke bawah lalu naik gitu. Nah, di sininya nih yang banjir. Oh. Dan banjirnya lumayan dalam. Kalau jalan mungkin sepaha. Oh, lumayan dong. Lumayan. Banyak truk tuh lewat. Nah, temen gue ini dinaikin ke gerobak. Jadi ada banyak gerobak-gerobak barang lah. Bang, gerobaknya berapa? 100.000. Ya udah 100.000. Nah, gue tuh nungguin gerobak teman gue ini balik buat ngelihat ini aman nggak lewat sini. Si Wira ini udah duluan. Nah, tapi lama banget nggak balik-balik. Terus gue ngelihat ada satu motor yang lewat dari sono. Pakai gerobak? Enggak, lewat gitu. CB 150. CB 150 Street Fire. Iya. Lewat dia. Kalau itu aja bisa, motor gue bisa dong. Iya. Anggapan gue gitu. Ini aja bisa, motor gue pasti bisa lah. Ya udahlah. Begitu truk maju, kan air kan begini ya logikanya kan. Gue ngambil tengah situ, maksudnya biar nggak terlalu dalam. Ikutin. Sopir truknya berhenti. Udah kayak Nabi Musa. Iya. Tutup. Firaun lewat. Tutup. Berhenti truknya. Gue buang ke kanan. Lagi dapat arusnya. Yang arus. Oh iya. Blok. Mati. Masukkan air udah motor gue. Jadi gue dorong tuh sampai ujung. Kuras lah. Oli semua segala macam buang. Kapan? Saat itu juga? Iya, kan ada bengkel. Nah, untungnya pas gue nyampein ujung tuh ada yang kenalin. Bang Wira udah di depan. Ke bengkel teman saya aja langsung gitu. Jadi kayak follower ngikutin perjalanan kita gitu. Kenal Wiranya. Stand up. Kenal Wiranya. Bang Wira udah di bengkel. Abang ke situ aja langsung dibongkarin. Wiranya juga jebol? Enggak, Wiranya aman. Dia kan naik gerobak dia. Oh iya, kan naik gerobak. Iya, tapi kan dia sebilangnya ke bengkel aja. Gue pikir karena Wira udah standby di sana nungguin di. Karena berarti tempat kering, tempat kering langsung bengkel. Dia udah tahu tabiatnya lu kayak apa. Mungkin ya. Kan, lu pasti akan kayak nggak akan nih Bari nungguin gerobak. Ini pasti orang bakal sok ide nih. So ide. Itulah logika bodoh saya pada saat itu. Bisa nih lah, udah kendem banjir. Kelar-kelar dari situ tuh jam 8 malam. Woi, oke. Ya jam setengah 8, ya jam 8 lah. Untuk ke Sidikalang masih panjang perjalanan. Akhirnya kita memutuskan berhenti di Subul Salam, kota terdekat untuk cari penginapan. Di Subul Salam itu. Kita nyampe Subul Salam mungkin sekitar jam 10, jam 11 sih, jam 10 malam lah. Lewatin hutan sawit, semua gelap. Si Wira lampunya nggak ada, putus, koslet. Jadi cuma penerangan lampu motor gue. putus lagi. Dia memang duta. Lampu, bukan asmara. Nyampe di Subul Salam jam 10 malam. Habis kita check-in, ada rombongan mobil check-in juga. Kamarnya sebelah kamar kita. Tidur, besok paginya kami manasin motor kan. Wira Harley lagi. Gladok. Sambil kita naikin barang. Rombongan sebelah kamar kita keluar. Mau dipukulin? Enggak. Sabar dulu, jangan main mukul aja dong. Soalnya prosesnya. dari mau ketemu anggota ini panjang banget nih. Betul. Karena runutannya harus jelas. Kenapa kita bisa ketemu? Karena kita berhenti di Subul Salam. Keluar dari mana, Bang? Dari Jakarta. Enggak, maksudnya semalam dari mana? Kita habis dari Melaboh. Oh, lewat dia nyebut nama daerah gitu, lewat sini. Iya, aman kan? Aman sih, Bang. Alhamdulillah, kata temen gue gitu. Aman lah semua, udah nggak ada GAM situ. Itu tadinya markas GAM tuh di situ. Oh iya, Bang. Iya, tapi aman lah, udah nggak ada GAM kan udah damai. Udah damai sama tentara kita, sama TNI udah damai katanya. Udah nggak ada tuh gitu-gitu. Kan saya dulu GAM, ini GAM. Iya, terus gua Bang, pamit dulu ya, Bang. Ini bener apa bercanda sih? Iya, kami dulu GAM semua. Dulu di sana, kami tuh standby di atas nembak-nembakin yang lewat. TNI gitu-gitu. Zaman ABRI katanya. Terus begitu, Bang, pamit mau minum. Itu agak kayak, ini beneran gak sih? Kalau beneran, ngeri juga sih. Tapi dia ngomongnya meyakinkan gitu. Kami udah ngejelasin dulu, kami ini tanda tangan apa belum. Bener kayak ini. Udah habis itu gue cabut. Bang, kami duluan ya, kami harus ngejar keterlambatan kemarin. Oh iya, hati-hati ya. Ya udah aman, udah nggak usah takut-takut kayak gitu. Awalnya kita nggak takut. Begitu ngomong gitu jadi kepikiran. Perjalanan itu masuk YouTube nggak? Masuk YouTube. Masuk YouTube? Masuk. Kenapa sekarang nggak melanjutkan lagi YouTube lu? Nah, itu dia. Kalau itu kan berarti kan rame tuh. Itu betul, kan rame itu sih. baru 2021. Rame itu. Subscriber lu kan juga lumayan. Kan? 30-an. Sampai sekarang masih ada yang, Bang, YouTube lu dijual ya, gitu-gitu. Berapa? Enggak, bukan nanya. Dia nanya, Bang, YouTube lu dijual ya, gitu.
Gitu, dia nanya gitu. 1 juta lah. 700 deh. Gitu. Apa ya? Kenapa? Apakah males ngeditnya? Iya, ternyata ngedit tuh PR banget. Iya, Terus belum betul. menemukan, bukan belum menemukan. Terus ngerasa sekarang kayaknya kalau konten perjalanan tuh effortnya harus gede banget. Betul sih. Ya, Kalau konten perjalanan ya. Bahkan perjalanan lu yang harusnya menurut lu happy, Iya. bisa jadi nggak happy. Betul. Itu alasan dia juga tidak melanjutkan. Editing. Males kan lu mengganggu Males perjalanan. ngedit. Kalau gue males Karena ngedit kalau gue. akhirnya di jalan jadi mikirin, oh gue harus ngambil Iya, gambar ini iya, buat iya. kebutuhan ini. Betul. Jadi Iya, itu fokusnya yang udah malas. bukan di menikmati perjalanannya. Setuju gue. Itu Betul, gue benci betul, banget. betul. tuh. Emang paling enak sih punya duit nge-hire kameramen. Betul. Iya, Itu iya. pun aja lu masih harus kritik-kritik loh. Kadang-kadang, Iya. tadi bagus tuh muter Dan lagi. harus nge-direct, bener. Tapi kan itu yang lu lakukan sekarang. Tapi gue suka karena lucu menurut gue. Karena respon orang-orang akhirnya lucu. Iya. Akhirnya gue terhiburnya sama respon orang-orang. Kayak anjing lu niat banget gini. Emang. Iya, sama Cuman kayak bedanya lu. platformnya aja gue pindah ke Instagram sekarang. Oke. Kalau gue males, emang males ngedit sih kalau. Iya, ngeditnya capek banget. Pak. Iya, Capek bener. banget, Pak. Gue punya temen namanya Paps Work. Ya, Dia- Paps Boy. Paps Boy Work. Dia Work. sih bisa ngeditin YouTube. Nah, Bisa gitu, siapa ngeditin tahu video, lu. Iya. foto, Instagram, bisa. Jadi kan gini, lu kan mau bantuin. Nah, mungkin dia mau bantu lu. Tapi Kita ya, tuker aja. editor itu nggak bisa sekali jadi cocok loh. Emang iya Nah, betul. Nah, ini lu coba aja dulu. Iya, nggak coba apa-apa. dulu aja. Siapa tahu nanti, cocok. nanti gue kenalin abis video ini, gue kenalin Ah. namanya Aji. Ya. Paps Boy Artwork. Paps Boy Artwork. Ya. Semoga lu cepet dapat tanah di Purwokerto. Ya. kan? Cepet dapat jodoh juga. Bisa sih kalau tanah mah lumayan kan 2 ember mah. Cepet Iya. kalau 2 ember. Oke. Terima kasih banyak nih. Bari Sama-sama William. loh, terima kasih loh, saya jadi punya kegiatan. William Terima kasih. sudah menjadi tamu kita yang pertama kali, luar Gantian biasa. ya, nanti Anda main ke tempat saya ya. Iya dong, dia nggak bisa. Nggak bisa. Cina dulu. Oh iya. Oke, Jadi gue harus Bisa. jadi cheat. Gimana sih? Iya, jadi Cina dulu boleh. dia ada, Gue seperempat loh. iya, dia Bisa. matblot. Matblot. Boleh. Matblot. Boleh. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Bari Terima William. kasih ya. Terima kasih banyak. Sampai Semoga ketemu lancar lagi. semuanya. Amin. Karirnya, Amin. Amin. kehidupan di Purwokertonya, Amin. jodohnya juga. Amin. Amin. Jadi buat kalian yang single, oh bukan. Apa tuh? Buat kalian yang mau Instagramnya ya. atau YouTube-nya dia, siapa tahu aktif lagi besok-besok, langsung aja di follow. Atau di sini. Ini. pindah ke situ. Muncul gede gini, zeng gitu. Nah, kedap-kedip. Coba dibalik. Repot ya. Kalau semangat ya, Man. Thanks for watching. Ini episode pertama. Semoga kita berlanjut di episode bicara-bicara berikutnya. Sampai berjumpa. Gua Ronald Alexander Gue Antoni Serangga. dan Bari William. Ciao. Bye. Nah, buat episode bicara berikutnya menurut kalian enaknya kita ngobrol sama siapa? Iya. Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke?